Oke, sambil menunggu teman-teman yang lain, mungkin kita sambil mengobrol dulu barangkali ya. Hmm, Teman-teman sekarang semester berapa? Semester 2 Bu. Oh, Semester semester 2. 2. Oh, wow, masih sangat muda sekali. Iya, masih maba. Masih mau, iya betul-betul, masih maba ya. Betul sekali. eh Dan ini bagus sih karena kalian masih semester 2 tapi sudah ada materi tentang apa? Riset. Karena ke depan memang kalian perlu banyak melakukan riset begitu. Tapi agak agak puyeng juga ya. Agak pusing juga, betul. eh Materi tentang apa namanya? Tentang riset itu dulu saya baru dapatkan pada saat saya kuliah ya di semester berapa ya? Empat, no no, tuh lima, semester lima. Jadi baru semester lima saya baru dapatkan materi tentang riset kualitatif dan kuantitatif. Terus kemudian setelah itu baru kan saya mulai mengerjakan skripsi di semester 7 sih, 7 8 saya baru mengerjakan skripsi. Dan yang namanya melakukan riset itu memang selalu menantang, teman-teman, selalu menantang. Terus kita memang harus banyak baca dan bahkan nanti kalian jangan heran ya kalau misalnya eh ketika mengerjakan skripsi atau mengerjakan sebuah riset, kenapa kok bongkar pasang gitu? Karena memang yang namanya riset itu dia selalu ini sih, apa? Selalu berubah-ubah. Jadi mungkin di tengah jalan kamu menemukan sesuatu yang lebih menarik. uh, jadi akan ada perubahan lagi. Itu oke oke semester 2. Oke, mungkin kita mulai sudah alhamdulillah sudah 24 orang yang bergabung di Zoom meeting pada kesempatan sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teman-teman sekalian sudah bergabung dalam pertemuan Senin hari ini. Kita memulai Senin minggu eh, apa ya hari pertama di minggu ini dengan mata kuliah atau kita akan belajar tentang bagaimana membuat sebuah penelitian dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penyusunan draft proposal. Jadi di pertemuan satu saya berikan sekilas gambaran tentang apa ya background dan juga keilmuan yang saya tekuni saat ini. Dan kemudian setelah itu saya coba apa ya perkenalkan juga kepada teman-teman sekalian tentang bagaimana sih caranya untuk mendapatkan ide ketika apa ingin menulis sebuah tulisan. Sebenarnya yang saya sampaikan kemarin itu tidak hanya bisa dipakai untuk pada saat kalian menulis proposal saja, tapi juga bisa digunakan untuk esai-esai atau apa ya, tugas yang lain. Jadi bagaimana cara kita membuat sebuah penelitian, bagaimana cara kita mendapatkan banyak pengetahuan itu bisa dilakukan dengan apa yang kemarin sudah kita diskusikan bersama. Dan nanti kalau misalnya teman-teman juga ingin menulis apa namanya apa sih LKM, Hmm, karya apa karya ilmiah mahasiswa begitu. Itu juga bisa digunakan sebenarnya bagaimana kalian untuk bisa mendapatkan ide karena kan mungkin ada ini ya lomba di Dikti itu ada lomba karya ilmiah. Lalu gimana nih caranya untuk bisa mendapatkan ide tentang karya ilmiah yang ingin kita tulis? Nah, itu bisa digali dengan salah satu cara yang sudah kita diskusikan kemarin. Nah, dari apa yang kita diskusikan kemarin,
akan bersambung, akan berkaitan dengan diskusi kita pada sore hari ini, yaitu penyusunan draft proposal. Kita akan membahas tentang latar belakang penelitian, research gaps, kemudian tujuan penelitian, dan pertanyaan penelitian. Nah, teman-teman masih ingat ya kemarin kalau misalnya kalian bingung bagaimana cara mendapatkan ide, itu kamu bisa dengan membaca jurnal-jurnal yang relevan, yang bagus di bidang tersebut. Dan berhati-hati, jangan kemudian kamu membaca sembarang jurnal karena tidak semua jurnal itu bagus. Cara melihat apakah jurnal ini bagus atau tidak, kalau di dalam negeri, di Indonesia, kamu buka Sinta, kemudian cari yang Sintanya semakin atas. Sinta satu pasti lebih baik daripada Sinta 2, lebih baik dari Sinta 3, dan seterusnya. Dan kemudian kalau bisa hindari apa ya, membaca sumber-sumber yang kurang jelas apa sumbernya. Misalnya biasanya sumber-sumber yang di belakangnya ini .com, kalian harus hati-hati ya. Tidak semua yang di belakangnya .com itu dia bagus karena com itu singkatan dari commercial. Jadi semua orang itu bisa menulis di platform tersebut atau mereka bisa membeli rumah platform dan kemudian membuat blog. Jadi kesahihan dari isi tulisan tersebut masih belum bisa dibuktikan. Mungkin kamu ketika mau mencari sumber artikel, lihat misalnya kalaupun itu .com dari beberapa sumber yang terpercaya. Oke, katakanlah karena ini artikel saya membaca dari kompas.com. Kemudian dari misalnya media indonesia.com. Uh, ini bolehlah dipercaya. Tetapi tidak semua yang .com itu bisa kalian pakai sebagai sumber rujukan. Apalagi misalnya Wikipedia, karena kan semua orang bisa menulis di Wikipedia ya. Apa yang sudah ada di Wikipedia pun bisa diedit oleh semua orang. Jadi harus sangat berhati-hati ketika mencari referensi. Setelah teman-teman sekarang sudah banyak baca, sudah banyak referensi, sudah yakin mau menulis apa, topik tentang apa, dan penelitiannya di mana, begitu, atau sumber datanya apa, entah itu misalnya menggunakan novel, atau menggunakan film, atau misalnya pergi terjun ke lapangan. Hal yang selanjutnya harus kalian lakukan itu adalah menulis proposal. Kenapa harus dari proposal terlebih dahulu? Karena proposal itu seperti apa ya? Kita propose atau kita mengajukan sebuah permohonan bahwa saya akan melakukan penelitian semacam ini. Apakah akan diterima atau tidak? Nah, itu dengan menggunakan proposal. Kenapa membuat proposal itu menjadi penting? Nah, ini yang akan kita bahas. Kita akan membahas tentang beberapa items dalam pembuatan proposal. Tidak semuanya kita bahas pada kesempatan minggu hari ini. Hanya akan membahas draft, latar, kemudian gaps, tujuan dengan pertanyaan penelitian. Oke. Menurut kalian nih, dari pertemuan 1 dan 2, dan juga mungkin dari apa yang teman-teman sudah dapatkan di setengah semester sebelumnya, ketika menulis bagian apa ya, menulis proposal, bagian apa yang tersulit menurut kalian? Apa bagian tersulit saat menulis proposal atau esai atau penelitian? Saya ingin tahu jawaban kalian, boleh dituliskan di chat, kolom chat. Singkat saja tidak apa-apa. Menurut kalian, apa bagian tersulit saat menulis proposal atau esai atau penelitian? Kalau menurut saya, yang paling tersulit itu adalah latar belakang. Oke, saya tunggu menurut teman-teman apa yang bagian tersulit atau semuanya sulit? Atau belum ada gambaran? Saya tunggu jawabannya di kolom chat ya.
Hmm, iya betul sih. Bagian isi pokok penting, iya betul. Supaya ketika kamu menulis itu tidak kemana-mana, itu betul sekali Ayu. Dan kadang tuh apa ya, saat kita menulis entah akhirnya seperti ngetik aja gitu ya. Kita kan mengetik nih, dadadadadadat. Lalu ternyata pada saat dibaca ide pokoknya apa, isu pentingnya apa, tapi semuanya ada dalam satu paragraf. Itu betul sekali. Dan kecenderungan orang Indonesia itu ketika menulis bisa ada loh satu satu paragraf itu satu kalimat. Wah, panjang sekali. Yang baca kan capek ya pasti. Nah, itu juga itu menjadi salah satu hal yang perlu kita perhatikan ketika menulis isi pokok isinya apa, pokok pentingnya apa, lalu kemudian diberikan suplemen ideasnya apa. Betul sekali Ayu, thank you. Kemudian kalau menurut Krisna, menentukan referensi tinjauan pustaka, betul. Itu yang akan kita bahas juga. Betul sekali. Menentukan referensi dan tinjauan pustaka. Ya, saya dulu pernah salah loh. Jadi saya pikir tinjauan pustaka itu asal comot saja. Wah, yang penting supaya skripsinya tebel nih. Jadi semua teori saya masuk-masukkan. Ternyata tidak seperti itu, tidak asal comot begitu. Oh, ternyata memang untuk menentukan referensinya mana yang harus kita pakai atau kita membuat tinjauan pustakanya seperti apa itu tidak ngasal. Ada yang harus kita lakukan untuk melakukan hal tersebut. Tetapi poin utamanya adalah Krisna, penelitian kamu itu seperti satu rangkaian cerita. Jadi dari awal itu harus apa ya, harus ngeling, harus nyambung, harus saling nyambung semua. Nah, apa yang akan kita bahas hari ini itu nanti akan nyambung juga nih dengan tinjauan pustaka yang harusnya kamu pakai itu seperti apa. Jadi, menurut saya, teman-teman harus begitu paham tentang, oke, dari awal itu, dari awalnya kamu menentukan apa ya topik yang mau kamu teliti apa lalu kemudian ke belakangnya itu semuanya akan saling berkaitan jadi bukan bagian-bagian yang tidak saling terkait kalau kamu sudah betul-betul paham dengan apa yang mau kamu cari mau kamu teliti dari awal itu nanti kamu akan yakin oke, tinjauan pustakanya adalah ini dan satu hal menentukan apa namanya teori tinjauan pustaka itu bukan berarti misalnya nih saya sedang mengerjakan skripsi kemudian sekarang sedang di tahap menulis bab 2 misalnya tinjauan pustaka lalu kemudian besok eh, bulan depan saya sudah ambil data misalnya ya kemudian bulan depannya lagi saya analisis data. Nah, bukan berarti pada saat kamu di katakanlah bulan kelima, kamu analisis data, lalu kamu tidak kembali melihat tinjauan pustaka. Jadi tinjauan pustaka itu akan selalu berubah-ubah. Pada saat kita melakukan penelitian, ada fenomena baru, ada fenomena yang ternyata kok belum tercover ya dengan tinjauan pustaka yang sudah saya buat, maka kamu perlu menyuplai tinjauan pustaka yang baru. Atau misalnya kok tinjauan pustaka yang saya pakai tidak matching ya, tidak sesuai ya dengan data yang saya temukan di lapangan. Oh, berarti mungkin kamu perlu mereview kembali. Jangan-jangan tinjauan pustaka yang kamu buat sebelumnya memang kurang tepat, berarti kamu harus mencari tinjauan pustaka yang lain. Jadi kalau saya PhD itu katakanlah 4 tahun begitu. Jadi selama 4 tahun itu tinjauan pustaka itu selalu dikerjakan karena bisa jadi pada saat kita mengerjakan menulis atau analisis, oh ada sesuatu hal baru yang belum di cover sebelumnya. Oke, so, ya, terima kasih banyak Krisna dan juga Ayu. Bagian tersulit itu menurut saya kedua hal itu juga memang sangat-sangat apa ya, sangat sulit sih, lumayan lumayan sulit dan memang kita perlu banyak sekali latihan, sering berulang-ulang latihan begitu. Nanti mungkin teman-teman akan lebih apa ya?
akan lebih lebih lancar ketika kemudian melakukan sebuah penelitian. Nah, oke. Jadi kenapa harus ada draft proposal? Jadi proposal itu adalah seperti bagian awal untuk memperlihatkan apa yang ingin kita lakukan, kemudian kita sampaikan kepada katakanlah dewan penguji atau dewan pembimbing begitu ya, dan kemudian nanti proposalnya oke atau tidak dengan ide semacam itu untuk dikerjakan. Kesalahan umum ketika membuat proposal itu biasanya ada yang membuatnya itu dengan latar belakang yang sangat luas. Nah, ini mungkin nyambung dengan tadi pertanyaan Ayu. Jadi, kamu tidak perlu memulai dengan latar belakang yang sangat luas. Kemudian, kadang ada juga yang ketika menulis proposal itu tidak ada research gap-nya. Eh, atau misalnya tidak nyambung dengan masalah. Ini nyambung dengan tadi yang ditanyakan oleh em, Krisna, jadi apa yang akan kamu tulis itu semuanya saling berkaitan satu sama lain. Jadi seperti chain, seperti satu mata rantai. Kemudian kadang ada juga yang membuat pertanyaan penelitiannya itu terlalu umum. Maksudnya bagaimana? Oke, saya berikan satu gambaran tentang apa yang saya kerjakan. Right. Nah, jadi saya memulai dari background terlebih dahulu. Saya buat backgroundnya terlebih dahulu. Background dari penelitian saya itu adalah pemerintah mewajibkan publikasi ilmiah bagi dosen dan peneliti dalam bahasa Inggris. Nah, tetapi ketika kita apa namanya Indonesian scholar, ketika para sarjanawan Indonesia harus menuliskan ke dalam bahasa Inggris, mereka memiliki kesulitan. Nah, kesulitan tersebut kesulitan dalam menulis bahasa Inggris terutama untuk academic writing. Nah, kesulitan tersebut akhirnya mereka apa ya? Mereka siasati dengan meminta bantuan kepada para penerjemah. Nah, hal ini kemudian menyebabkan adanya pasar penerjemahan karya ilmiah begitu. Menerjemahkan karya ilmiah itu tidak selalu mudah, apalagi misalnya meskipun kita sudah punya Google Translate atau ChatGPT, karena karya ilmiah itu dia memiliki apa genre khusus. Ada gaya bahasanya tersendiri, kemudian akurasi juga menentukan makna, kemudian karena akurasi menentukan makna, jika ada makna yang tidak tersampaikan dalam sebuah kata, maka nanti tidak bisa tersampaikan, tidak kemudian diseminasinya secara global tidak bisa tersampaikan. Nah, penulisan karya ilmiah itu sering juga membahas tentang apa ya? Konteks Indonesia, misalnya kosakata berkaitan tentang budaya Indonesia. Dan itu lebih sulit lagi menerjemahkannya. Bagaimana konsep keindonesiaan diterjemahkan ke bahasa Inggris supaya lebih mudah dipahami. Nah, kemudian dari latar belakang ini, saya coba lihat, oh penelitian-penelitian sebelumnya itu sudah ada belum sih yang meneliti tentang ini? Kemudian saya coba baca-baca kan artikel. Lalu pada saat saya baca-baca, saya inventaris. Teman-teman ingat ya yang kemarin misalnya kalian taruh di dalam Microsoft Excel begitu. Kamu inventaris semua. Nah, setelah itu saya menemukan bahwa ternyata masih ada sedikit penelitian yang mereka meneliti terjemahan di akademik writing, tetapi lebih banyak yang meneliti terjemahan di novel atau karya sastra yang lain. Dan ternyata belum ada pemetaan teori tentang bagaimana academic writing Indonesia itu diterjemahkan ke academic writing bahasa Inggris. Nah, ketika saya sudah menemukan, oh ternyata belum belum ada dan belum banyak nih yang melakukan hal yang semacam ini. Oleh karena itu, saya akan melakukan eh, analisis atau apa ya penelitian tentang bagaimana teks akademik diterjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Nah, jadi ada masalah apa? Kemudian kesusahannya apa,
Lah, orang-orang sudah melakukan penelitian seperti itu belum? Oh, ternyata ada sesuatu yang kurang. Ada tapi kurang. Nah, ada tapi kurang itu kemudian itu bisa kita pakai sebagai tujuan. Oke, ada tapi kurang itu akan saya lakukan. Tujuannya untuk apa? Jadi saya akan meneliti ini. Dan karena tujuan saya itu adalah ini, kemudian saya memiliki misalnya dua research questions. Saya mau melihat bagaimana strategi penerjemahannya, lalu kok penelitian, penerjemahan, kemudian eh, oh no, this is picture. Lalu kemudian yang selanjutnya saya ingin meneliti bagaimana keterbacaan terjemahan dalam menyampaikan makna. Jadi hasil terjemahannya itu bagaimana tingkat keterbacaannya. Nah, jadi dari sini kemudian ke sini ke sini ke sini ke sini itu jadi nyambung, saling terkait begitu. Seperti biasa, teman-teman, jika ada pertanyaan, boleh langsung diketikkan ya di kolom chat, atau jika kalian ingin menyampaikan secara langsung di mikrofon juga boleh sekali. Oke. Nah, jadi dari pola ini, maka kita bisa melihat semuanya itu harus saling terkait. Mungkin kalian bisa melihat dari, kamu tertarik untuk melakukan sesuatu dari sebuah penelitian, kamu lihat masalahnya ada apa, kemudian kamu lihat orang-orang sudah menelitinya seperti apa. Dari apa yang sudah diteliti oleh orang-orang, kemudian mereka belumnya di bagian mana. Belumnya di bagian mana ini bisa kamu pakai untuk kamu lakukan sebuah penelitian. Oke, nah kemudian hmm, ya teman-teman bisa memulai dari umum ke khusus, fenomena umumnya seperti apa. Tadi saya mengatakan ada apa sih, pemerintah meminta untuk eh, apa, Indonesian scholars, para dosen, peneliti untuk publikasikan artikel mereka dalam bahasa Inggris. Lalu data fakta disampaikan juga. Saya misalnya menggunakan undang-undang dari Kemristek begitu. Undang-undangnya apa saja nih yang mewajibkan kita harus menulis dan misalnya harus berbahasa Inggris begitu. Lalu masalah spesifiknya apa? Loh, orang Indonesia itu bahasa Inggris itu bukan bahasa kedua, tapi bahasa asing. Makanya bahasa Inggris kita itu tidak bagus. Saya kadang apa ya, merasa agak tersentil ketika ada teman-teman dosen bahasa Inggris yang bilang, ah, orang Indonesia ini kemampuan bahasa Inggrisnya jelek. Hello, tunggu dulu. Kalau dibanding dengan Singapura dan Malaysia memang kita jauh. Tentu karena bahasa Inggris itu untuk mereka, untuk Singapura dan Malaysia kan bahasa nasional ya. Jadi wajar kalau bahasa Inggris mereka bagus. Kalau di kita kan bahasa Inggris itu adalah bahasa asing. Dan tidak jauh beda kok kita dengan Jepang dan Korea misalnya, karena memang bahasa Inggris itu bukan bahasa nasional di negara tersebut sehingga kemampuan bahasa Inggrisnya kurang bagus. Lalu jangan lupa data fakta ada tidak? Oh iya, ternyata saya menemukan data fakta dari penelitian yang dilakukan oleh IF di tahun 2025, dan setiap tahun begitu apa sih, menunjukkan bahwa ranking bahasa Inggris orang Indonesia itu lemah begitu. Nah, karena apalagi ketika kita harus menulis di academic writing, kita harus mengikuti standar bahasa Inggris yang formalnya Inggris begitu, ada kesulitan. Nah, lalu adalah penerjemahan. Ternyata penerjemahan pun ada fenomena yang menarik nih, ada masalah juga apa. Misalnya penerjemah itu kan biasanya orang-orang lulusan katakanlah bahasa begitu ya. Tapi bagaimana dia akan menerjemahkan apa sih, yang berkaitan tentang katakanlah kesehatan atau pertambangan. Nah, bagaimana cara dia melakukan hal tersebut? Dia awam sekali dengan pertambangan, kemudian em, apa, kesehatan dan sebagainya lah. Lalu ada masalah spesifik di situ. Terus sebentar, orang-orang peneliti-peneliti sudah pernah melakukan hal yang sama belum ya?
Lah, kemudian baru deh nanti kita lihat celah penelitiannya apa, and then kemudian kita, oke, oh orang-orang sudah pernah melakukan nih gini gini gini. Fokus saya sekarang di sebelah sini, begitu. Jadi semuanya nyambung seperti kalian membaca sebuah novel, cerita, cerpen, begitu. Semuanya tuh saling terkait. Jadi sebenarnya penelitian itu saling terkait, nyambung. Seperti kamu membuat sebuah cerita, alur dari bab satu sampai bab selanjutnya, sampai bab terakhir, itu dia nyambung sebenarnya begitu. Oke. Bagaimana supaya pertanyaan, supaya tidak terlalu umum itu, Ayu, yang harus kamu lakukan adalah kamu misalnya sudah, kalau di saya ya, kita back. eh Jadi kamu lihat dari apa namanya, gap atau dari penelitian yang sebelumnya. Oh, mereka sudah meneliti di bidang apa. Lalu kemudian dari masalah yang paling besar dalam topik tersebut dan gapnya itu apa, lalu kamu kerucutkan yang harus diteliti itu apa. Kalau saya, masalah yang paling besar itu adalah menerjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia ke bahasa Inggris itu mengalami kesulitan. Oke, dan kemudian ternyata belum ada pemetaan teorinya, teori tentang bahasa Indonesia itu em, apa ya, teori pe- penulisan akademiknya seperti ini. Lalu ketika harus diterjemahkan ke bahasa Indonesia, ditransfer ke bahasa Inggris, itu bagaimana ya perubahan dari apa namanya, Indonesia, budaya Indonesia ke Anglofon begitu. Nah, karena belum ada seperti ini, belum ada pemetaannya ini yang mau saya cari ini, maka berarti yang harus saya cari itu adalah bagaimana strategi penerjemahannya. Jadi kamu harus berangkat dari tujuannya apa gitu. Yang mau kamu cari apa? Sespesifik itu. Oh, dia ada masalahnya di sini, ada masalahnya di belum ada yang memetakan teori. Jadi kalau saya mau memetakan teori ya berarti saya harus mencari bagaimana strateginya, bagaimana strategi menerjemahkan misalnya begitu. Saya mau melihat bagaimana para penerjemah itu menerjemahkan. Jadi kamu harus bisa lihat dari masalah, kemudian oke, orang-orang atau peneliti sebelumnya sudah melakukan apa, kemudian gapmu apa, yang belum diteliti itu bagian apanya supaya bisa menyempurnakan itu. Nah, nanti kamu baru apa namanya ya, membuat sebuah kesimpulan, oke, berarti karena belum ada pemetaan tentang bagaimana menerjemahkan dari atau negosiasi dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, maka yang perlu saya cari adalah strateginya gitu. Bisa dilakukan seperti itu. Kemudian bagaimana agar bagian awal proposal bisa menarik pembaca? Satu, hmm, apa ya? Kamu bisa ini Ajeng, apa ya namanya? Menulis latar belakang itu seperti kamu menuliskan sebuah cerita. Oh, tapi bukan berarti menuliskan cerita itu dengan ini ya, bahasa yang flamboyan. Tidak, tidak. Maksud saya adalah antara kalimat satu dengan kalimat kedua, kemudian antara kalimat kedua dengan paragraf paragraf yang selanjutnya itu juga nyambung. Nah, itu akan menarik. Kemudian selalu tampilkan data-data. Saya mungkin bisa tunjukkan contoh ini. Misalnya ya, kajian mengenai culture specific item telah lama dilakukan dengan fokus pada jenis bla 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 serta bla 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 bla. Sebagian besar mengkaji bla 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 bla. Namun, nah, jadi sebagian besar neliti ini. Tapi, jadi ada kamu boleh buat seperti apa ya? Tulisanmu itu seperti ngobrol. Kamu di sini menyampaikan bahwa sebagian besar meneliti ini, oke, meneliti CSID dalam karya sastra dan buku teks akademik. Tapi
Relevansi CSI itu tidak terbatas pada karya sastra saja. CSI juga muncul dalam teks ilmiah begitu. Nah, kurangnya perhatian. Jadi kamu buat dia menjadi mengobrol antara satu kalimat dengan kalimat yang lain. Ini perlu apa sih ya? Perlu latihan sih sebenarnya teman-teman. Nah, misalnya di bagian sini nih, CSI, saya ingin mengatakan bahwa apa ya? Sudah ada di sini, tapi di bagian ini belum. Nah, jadi kamu buat seperti mengobrol. Gunakan misalnya kata hubung itu bisa, atau gunakan data fakta kalimat yang saling kontradiktif itu juga bisa. Atau saling mendukung itu juga bisa. Jadi ketika membaca itu nanti bagian backgroundmu, latar belakangmu itu menarik. Selalu tampilkan data-data. Dan tidak apa-apa sekali kalau misalnya dalam satu kalimat itu pasti ada menurut siapa. Satu kalimat akan ada menurut siapa. Ya karena memang itu bukan dari kita. Selalu tuliskan referensinya. CSI juga muncul di teks ilmiah dan apa namanya ranah yang masih relatif kurang diteliti. Kurangnya perhatian ini menjadi paradoks loh. Dia kurang diteliti, itu paradoks banget loh. Padahal penerjemahan karya ilmiah itu dia pasarnya lumayan besar, ada 90% begitu. Nah, itu juga itu bisa kamu lakukan seperti itu. Em, Ajeng, ketika kamu menulis bagian introductions, bagian apa namanya background, latar belakang, ketika sudah selesai, itu coba kamu tutup dulu laptopnya, terus kamu istirahat, lalu kamu baca lagi besok. Nah, biasanya kalau kamu sudah adem atau kamu pokoknya kamu jeda jangan mengerjakan itu lagi selama katakanlah 10 jam begitu. Setelah 10 jam kamu baca lagi, itu kamu akan punya fresh idea. Lalu kamu akan merasa, loh, kok aneh, loh, kok tidak nyambung begitu. Itu bisa dilakukan. Jadi kalau sudah kamu buat apa namanya, kamu merasa sudah seperti tulisanmu ngobrol, kamu sudah tuliskan dengan data-data seperti ini, kamu sudah kontradiktifkan atau kamu sudah beri penyanggah, kamu sudah beri penguat begitu. Jangan lupa dengan data-data. Lalu kamu 10 jam kamu tutup, kamu baca lagi, kamu rasakan lagi, itu pasti kamu akan merasa kok aneh ya. Nah, kalau kamu sendiri aja merasa kok aneh ya, kok kayaknya kok sepertinya kurang kurang mengalir nih tulisan. Nah, kamu harus apa namanya ya? Kamu edit lagi. Bisa jadi itu dan itu sering sekali sih saya lakukan. Ketika menulis ya, tiba-tiba kalimat di sini dipindah ke sana, terus atau paragraf yang di sini saya turunkan ke bawah lalu di merge. Itu sering sekali terjadi. Jadi biarkan 10 jam kita berhenti, otak kita diam supaya refresh lagi. Karena kalau tidak 10 jam itu biasanya kamu masih punya otakmu tuh masih punya ide yang sama seperti itu. Jadi kamu tidak akan banyak me, apa ya punya tidak akan memiliki banyak new insight ketika membaca kembali. Dan salah satu cara lain yang juga mungkin bisa kamu lakukan ketika membaca apa ya artikel orang itu coba deh kamu apa lihat pola dia menulis tuh seperti apa. Lalu terapkan juga di pola kamu. Itu bisa sekali. Saya sering seperti itu. Miss, kadang saya punya satu kertas kecil seperti ini. Lalu karena saya ini ya dari bahasa Inggris, jadi sering kosakata yang tidak saya tahu dan grammar-grammar yang misalnya susunan kalimatnya masih baru. Jadi ketika ada saya membaca jurnal, kemudian ada yang menarik, itu saya akan tulis di dalam sini. Saya tuliskan di dalam satu kertas kecil ini. Jadi ini seperti panduan. Oh, contoh menulis bagian apa namanya?
Misalnya research gap begitu seperti ini. Oh, nanti pola yang sama bisa saya terapkan. Nah, itu juga bisa. Kita bisa belajar melihat dari tulisan orang lain tentang bukan diplagiasi, tetapi lebih ke oh bagaimana pola menulisnya, kemudian bagaimana mengkontradiktifkan satu kalimat dengan kalimat lain atau memberikan apa ya? Penguat dalam satu kalimat itu sangat bisa sekali. Oke, lalu Nazifa, bagaimana agar judul proposal terlihat spesifik? Ya, judul itu juga lumayan ini ya, tricky, lumayan sulit juga supaya spesifik. Biasanya yang namanya judul itu kalau bisa satu mengcover uh, background kamu. Misalnya nih, judul penelitian saya itu adalah, saya sampai lupa judul penelitian saya. Sebentar. Jadi mari kita lihat, saya sampai lupa. Jadi kalau sebaiknya judul itu dia mengcover background atau misalnya ada di sebelah mana begitu. Atau penelitianmu itu tentang di apa? Berhati-hati juga. Ada yang apa namanya tidak memperbolehkan kita misalnya menyebut kalau kalian melakukan penelitian di sekolah begitu ya. Ada yang meminta untuk tidak menyebutkan nama sekolahnya dalam judul begitu. Oke, saya temukan ini. Nah, ini misalnya saya tidak bisa mengatakan judul saya bagus sih, tapi ya kita kita pakai sebagai contoh. Nah, jadi ini karena saya tentang penerjemahan. Kemudian yang saya mau teliti aspeknya itu adalah culture specific items. Mungkin teman-teman mau membahas tentang tindak tutur begitu. Nah, terus kemudian saya juga melibatkan tentang saya itu meneliti di mana Indonesian Scholarly Publications. Saya buat menjadi seumum ini. Kenapa umum? Karena saya tidak hanya menyebutkan jurnal, karena bisa jadi data saya itu terkait proceeding penelitian begitu atau conference. Nah, itu bisa maka Indonesian Scholarly Publications. Nah, di bagian sini saya tuliskan tentang tujuan dari penelitian saya. Dan juga tujuan dari ketika orang Indonesia menulis dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Tujuan mereka itu apa sih? Mereka itu tujuannya adalah local to global knowledge transfer. Orang Indonesia ketika menulis ke bahasa Inggris, itu mereka bertujuan supaya tulisan mereka yang dari tingkat global, hasil penelitian mereka di tingkat global, itu bisa dibaca di tingkat di tingkat lokal ya, bisa dibaca di tingkat global dan bisa tertransfer. Makanya kemudian di sini saya tuliskan dengan apa? Em, tujuan saya melakukan penelitian ini dan juga tujuan saya untuk tujuan orang Indonesia ketika menulis atau eh, mempublikasikan penelitiannya itu sangat mungkin sekali. Jadi kamu bisa mulai dari tentang apa, di mana, lalu si fenomena itu tujuannya apa sih? Itu mungkin juga bisa. Dan gunakan apa ya, istilah yang atau susunan kata yang lumayan menarik. Kalau menurut kemarin ada beberapa yang mengatakan local to global knowledge transfer, orang Barat itu sangat suka ketika apa ya, beberapa peneliti sudah tidak lagi selalu berkiblat ke Barat. Nah, jadi atau misalnya bagaimana ketika lokal itu dia berusaha untuk bisa eh, ber, ber- bukan berjuang apa sih, nah berkompetisi di tingkat barat atau di tingkat global. Nah, itu mereka suka dengan konsep-konsep seperti itu untuk melihat eh, keberagaman dari bahasa lain, bagaimana tingkat setiap bahasa, setiap budaya yang berbeda itu kemudian di tingkat global seperti apa, itu mereka suka. Nah, itu mungkin juga bisa kamu gunakan salah satu apa ya, trik yang bisa kamu gunakan begitu. Alright, oke, kemudian, mm, mm, mm.
Saya melewati Hasna, maaf, maaf. Bagaimana cara membuat proposal penelitian yang sistematis dan mudah dipahami? Ya, Hasna, mungkin kamu bisa memulai dari sini. Dari kamu melihat backgroundnya apa, ada masalah apa, kemudian kamu coba lihat para peneliti sebelumnya mereka sudah melakukan apa, dan ketika kamu sudah menemukan gapnya, sekarang kamu mau melakukan apa yang belum dijawab dari masalah-masalah yang ada di tempatmu begitu. Nah, itu bisa sekali untuk dibahas. Kemudian nanti kalau sudah kamu punya research question seperti apa, dia akan nyambung dengan satu teorinya tinjauan pustakanya seperti apa. Jadi tinjauan pustaka itu harus nyambung dengan ini, dengan tujuan dan juga research questions. Lalu metode penelitiannya juga dia akan nyambung seperti ini. Dengan kamu sudah bisa merunut dari awal sampai sini, sampai kemudian minggu depan kita membahas tentang metodologi dan juga teori begitu. Jadi kamu akan membuat sebuah penelitian yang sistematis dan mudah dipahami. Begitu. Oke, kemudian Ayu. Oke. S- Saya ada cerita yang menarik ini sih untuk jawaban Ayu. Jadi dulu pada saat apa namanya eh, saya membuat proposal, kemudian saya membuat kontribusi dari penelitian saya itu adalah supaya membantu para penerjemah Indonesia menerjemahkan begitu. Nah, ternyata menurut penguji itu terlalu fake, terlalu mengada-ada begitu. Karena kamu tidak bisa mengontrol orang ketika kamu sudah membuat penelitian, lalu kemudian kamu tidak bisa mengontrol apakah penelitianmu itu akan bermanfaat sebesar itu atau tidak. Jadi, apa ya? Untuk bisa menginspirasi atau memberikan manfaat kepada orang lain itu terkadang kita tidak bisa mengontrol hal tersebut. Nah, mungkin yang bisa kita lakukan supaya proposal kita menarik dan baik itu adalah satu, idenya itu terbarukan terlebih dahulu atau memang belum diteliti. Makanya kamu harus coba melihat research gap. Kemudian sebelumnya ini si backgroundnya itu juga kamu sesuaikan dengan apa yang terjadi di masyarakat dan kamu coba lihat apakah masalah tersebut memang memang sesuatu yang penting untuk diteliti begitu. Nah, eh, nanti ketika kamu punya sesuatu yang unik, yang bukan apa ya, ketika penelitianmu itu adalah sesuatu yang memang dibutuhkan atau memang sedang terjadi masalah di masyarakat saat itu bisa menjadi sebuah penelitian yang menarik dan bisa menginspirasi orang lain. Dan jangan lupa, Ayu, ketika membuat penelitian di bagian akhir nanti, di bagian conclusion, kamu sampaikan juga untuk peneliti yang selanjutnya bisa meneliti bla 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 bla. Karena penelitian ini hanya meneliti atau hanya mengambil sampelnya kecil misalnya. Itu juga bisa sekali. Itu bisa menjadi sebuah inspirasi untuk orang lain. Coba lihat, oh saya kok tertarik ya dengan speech act, dengan tindak tutur misalnya, pragmatik. Lalu ada masalah apa nih dalam tindak tutur speech act? Kok sepertinya antara siswa dan guru saat ini kok apa ya komunikasinya kurang kurang ini nih kurang apa ya mungkin kurang baik. Nah, coba kamu lihat-lihat apa yang terjadi dari situ. Itu juga bisa sekali. Saya boleh bilang, karena kita itu adalah orang bahasa, orang humaniora, masalah kecil dalam lingkungan kita itu bisa menjadi sebuah penelitian yang menarik. Teman saya dan Pak Yunus itu meneliti tentang nama-nama hantu. Loh, kok bisa? Itu bisa menjadi sebuah tesis S2. Jadi, bagaimana fenomena yang dianggap remeh-temeh tentang hantu-hantuan itu bisa menjadi sebuah tesis. Jadi, ada banyak sekali hal-hal menarik.
Sekarang yang terpenting adalah kamu mau topik apa dulu, lalu sebentar apa ya yang unik ya di masyarakat dan di sekitar kita. Nah, itu bisa menjadi sebuah penelitian dan akan menginspirasi. Ya, seperti teman saya, dari hal sepele loh, nama-nama hantu, dedemit begitu bisa menjadi sebuah tesis. Itu keren sih menurut saya. Dan pada saat kamu bisa menuliskan, menyajikannya dengan sangat sistematik, dengan atau misalnya seperti kamu membuat sebuah rangkaian cerita yang alurnya itu maju terus begitu ya, itu akan sangat sangat mudah untuk dibaca oleh orang lain dan orang lain akan, oh iya ya ternyata melakukan penelitian itu tidak harus yang bombastis. Apa misalnya uh, ya tidak terlalu harus bombastis, cukup hal yang sepele yang ada di sekitar kita ternyata ketika diteliti dengan apa sistematis, itu akan menjadi sebuah karya ilmiah yang baik. Oke, lalu Marsyafira menghindari kesalahan umum pada penyusunan proposal. Ya, kamu harus selalu ikuti guideline, ikuti aturan dalam menulis proposal. Selalu ikuti itu. Jadi misalnya biasanya di setiap jurusan itu mereka memiliki guideline. Selalu dibaca guideline-nya. Misalnya untuk bagian latar belakang terdiri dari atau mencantumkan hal-hal seperti A, B, C, D. Ketika sudah selesai, sudah jadi, selain kamu mengecek tadi seperti yang di siapa ya pertanyaannya Hasna apa ya atau jadi kamu juga cek juga misalnya ini items-itemnya sudah ada semua belum ya gitu. Kalau memang ada beberapa item yang belum, oh ya saya kok kurang ini. Nah itu kemudian kamu tambahkan. Karena terkadang kita luput sih. Jadi selalu mengikuti guideline. Kalau guideline itu kan dalam bentuk misalnya paragraf. Nah, kamu buat dia dalam bentuk misalnya tabel, dibuat checklist begitu. Itu juga sangat bisa. Lalu ketika kamu baca, oh bentar kok research gap-nya belum ada. Oh berarti ada yang kurang nih dari penelitian saya begitu. Oke, bagaimana tujuan penulisan ilmiah memengaruhi isi dan metode? Yes, betul sekali. Tujuanmu itu apa nanti akan mempengaruhi isi dan juga metode. Karena jadi begini, analoginya itu kamu kamu ingin makan nasi goreng dengan ingin makan mie. Itu pasti satu alat masaknya beda ya. Kalau mau masak nasi goreng itu berarti kita pakai wajan. Kalau kita mau masak mie rebus itu berarti kita pakai panci. Ya, pakai wajan bisa sih, tapi itu karena nggak ada panci. Kan harusnya kita pakai wajan, sorry, menggunakan panci lah ya. Atau kita mau merebus air kita pakai panci. Nah, jadi tujuan kita mau masak apa, itu alat masaknya akan berbeda. Nah, itu sama halnya seperti tujuan penelitianmu apa, maka nanti alat atau metode penelitiannya itu akan berbeda. Jadi kamu harus tahu dulu tujuannya itu apa. Jangan sampai saya mau masak eh, apa ya, katakanlah mau buat gorengan, tempe goreng, tapi saya menggunakan panci. Nah, itu kurang make sense karena ya bisa sih memang, tapi itu kurang make sense ya. Nah, jadi itu yang bisa kita lakukan. Harus 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 matching antara metode apa isi tujuan, kemudian nanti akan menentukan metodenya seperti apa. Nah, nanti hasil isinya seperti apa itu pasti akan ditentukan. Jadi tujuan itu kamu eh, harus fix terlebih dahulu, lalu akan menentukan yang selanjutnya. Sudah layak diajukan atau belum? Kalau kamu merasa satu dibaca sendiri terlebih dahulu, coba dibaca, kemudian kamu sudah merasa yakin, kamu bisa mengajukannya. Atau kalian juga bisa meminta tolong kepada teman, misalnya peer review.
Misalnya nih, karena saya tertariknya dengan bidang pragmatik. Nah, kalau di kelas itu temen yang pragmatiknya bagus itu sepertinya si A. Nah, kamu boleh meminta tolong si A untuk mereview, minta tolong dong, menurut kamu ini kurangnya di apa? Jadi kadang kita itu apa ya? Kita itu karena sudah mentok, tidak memiliki pandangan tentang apa yang harus dilakukan. Tapi teman kita bisa jadi punya opini lain dan itu sangat membantu sekali. Kamu bisa juga meminta tolong ke teman untuk mereview atau bisa juga dengan tadi nyambung dengan pertanyaannya apa ya, maaf, Syafira, tentang kamu boleh membuat list yang apa saja yang harus tercantum dalam proposalmu. Kalau kamu merasa oke, ini sudah mencantum semua item-item tersebut, berarti saya sudah yakin, sudah siap untuk submit atau apa namanya, memberikan proposal ini. Itu bisa juga kamu lakukan seperti itu. Atau cara lain juga bisa dengan menggunakan misalnya ChatGPT. Kamu upload artikelmu, lalu kemudian kamu meminta ChatGPT untuk mereview dan memberikan penjelasannya. Tapi harus berhati-hati, jangan kemudian apa yang disampaikan oleh ChatGPT kamu mantuk-mantuk saja begitu. Lalu kamu baca reviewnya, kalau memang itu make sense dan ada sesuatu yang kurang, misalnya di beberapa item, itu bisa kamu perbaiki. Begitu, itu bisa juga untuk meminta diberikan feedback atas tulisan kamu. Itu sangat mungkin sekali dilakukan. Oke, nah, ya, terakhir coba ditutup dulu, Lutfi, eh, apa namanya, proposalmu, diamkan selama 10 jam. Lalu saat 10 jam kemudian kamu baca kembali. Karena biasanya kalau kita diamkan 1 hari itu dan kita tidak membuka si proposal tersebut, lalu kemudian kamu baca kembali, kamu refer, kamu melihat lagi di guideline, itu kamu akan menemukan beberapa, oh iya ada yang kurang, oh iya ternyata ini kurang sesuai. Nah, itu bisa bisa kamu lakukan juga. Kemudian Anggra ini penggunaan data lama itu sebenarnya apa ya, itu boleh sih. Seperti yang saya sampaikan di minggu lalu itu, kalau tidak salah ini ya. Jadi kalau memang itu teori babon, teori yang memang belum diperbaiki, itu boleh. Boleh sekali Anggra ini kamu pakai. Misalnya saya mau meneliti strategi penerjemahan. Nah, itu sudah pernah ada teorinya dari tahun 1960. Sampai sekarang, semua orang masih menggunakan teori tersebut, belum ada perbaikan. Misalnya si eh, Newmark, si Bapak Newmark ini membuat teori, dia bilang ada 5 strategi. Dan teori itu dikeluarkan tahun 1965. Sampai sekarang, para peneliti ketika melakukan penelitian ya hanya 5 strategi itu. Nah, kamu boleh sekali merujuk ke teori tersebut meskipun itu sangat jadul 1965. Tetapi kalau ternyata setiap tahun atau ternyata selalu ada perbaikan, perbaruan. Ini 5, tapi ternyata ada yang mengatakan 5 ini kurang komplit begitu. Nah, ada orang yang kemudian membuat teori baru, menyempurnakan pada tahun 2015. Nah, maka kamu harus menggunakan yang disempurnakan itu. Begitu. Jadi penggunaan teori itu sebenarnya juga terkait dengan tujuan. Tujuanmu mau meneliti apa? Terus kamu lihat, kamu baca referensinya. Ternyata memang belum ada yang diperbaharui. Ternyata memang cuma teori ini yang ada. Maka ya sudah, mau tidak mau kamu menggunakan teori lama ini. Tapi kalau sudah diperbaharui, sudah diperbaiki, ya kamu mau tidak mau harus menggunakan teori yang terbaru. Karena kalau teori yang terbaru itu dia memperbaiki teori yang lama. Jadi seperti apa ya? Am, Ya versi lama itu kurang sempurna kan. Nah, peneliti yang selanjutnya menyempurnakan. Dengan penyempurnaan teori tersebut, maka nanti
ketika kamu menganalisis data itu jauh lebih mudah untuk dianalisis. Misalnya, si teori tahun 1965 mengatakan ada 5 strategi, tapi teori yang terbaru mengatakan ada 7 strategi, dan 7 strategi ini yang saya pakai. Karena ketika saya menggunakan 7 strategi ini, ternyata jauh lebih mudah menganalisis datanya. Oh, ini berarti menggunakan strategi ini. Oh, menggunakan strategi ini. Begitu. Jadi disempurnakan. Nah, itu bisa seperti itu. Oke, terima kasih banyak teman-teman sekalian atas pertanyaannya. Lalu mungkin kita ke research gap ya. Jadi kita mencari celah penelitian. Minggu lalu kamu sudah menginventaris semua penelitian, semua yang kamu baca. Saya coba, oh mohon maaf, saya tuh dari tadi belum share screen ya. Sharing, saya, uh, 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 uh. Halo Pak Yunus, saya boleh minta share screen? Saya sudah share screen belum teman-teman? Oh, sudah bisa. Oke, terima kasih. Oke, oke. Nah, ini. Jadi, misalnya teman-teman, ketika kamu sudah menginventaris banyak sekali artikel, lalu kemudian yang langkah yang kamu lakukan adalah mengelompokkan, menyortir mereka berdasarkan kesamaannya. Nah, misalnya nih, saya kan baca dari berbagai penelitian. Ada yang menelitinya itu di karya sastra, penerjemahan di karya sastra. Kemudian ada lagi yang menelitinya itu di teks pariwisata. Kemudian ada lagi yang menelitinya itu di artikel ilmiah. Nah, jadi dari awal mungkin dia ketika kamu baca kan menemukan teksnya mungkin belum belum urut begitu ya. Nah, setelah setelah selesai, kamu bisa mengurutkan mereka. Atau kamu bisa juga sih sambil baca langsung diurutkan, itu juga ketika menginventaris kamu bisa lakukan itu. Supaya ketika sudah diinventaris semacam ini, kita bisa akan lebih mudah untuk melihat, oh berarti yang sudah melakukan penelitian di bagian apa namanya? Karya sastra, terjemahan di karya sastra itu jauh lebih banyak. Artinya penerjemahan itu lebih umum di sini. Nah, sedangkan yang di karya ilmiah itu sedikit. Oh, berarti ini bisa menjadi salah satu alasan atau ya apa ya, reason saya kenapa penelitian saya ingin di akademik begitu. Padahal ini penting loh begitu. Nah, itu bisa kamu apa ya? Kamu bisa klasifikasikan, kamu bisa kelompokkan sesuai dengan hmm, apa topik-topiknya begitu. Nah, lalu kemudian ketika membuat sudah diklasifikasikan dan kamu bisa melihat oh kekurangannya ada di mana, yang namanya research gap itu tidak hanya membuat daftar penelitian sebelumnya saja. Ketika dituliskan loh ya, ketika dituliskan itu kamu tidak hanya menuliskan daftarnya saja. Misalnya biasanya orang-orang membuat penelitian sudah dilakukan oleh si A, kemudian si B yang berjudul ini. Tidak hanya sekedar itu, tetapi kamu bisa satu melihat kekurangan atau limitasi penelitian itu apa. Kemudian eh, kamu juga bisa membuat seolah-olah, bukan seolah-olah, kamu bisa membuat apa ya, kalimat peneliti yang menunjukkan penelitian sebelumnya saling berdiskusi. Tadi yang saya sampaikan, jadi misalnya kamu bisa eh, ini penelitian penerjemahan karya sastra, teks pariwisata, teks sains, film, tapi penelitian penerjemahan kosakata budaya masih sedikit.
paradoks dengan kondisi permintaan pasar untuk terjemahan. Nah, jadi saya menemukan ini, menemukan dari apa yang sudah saya baca. Kamu bisa membuat draftnya terlebih dahulu. Jadi saya sebelum membuat satu paragraf research gap, saya buat draftnya seperti ini. Oke, berarti mungkin paragraf atau kalimat-kalimat awal saya akan membahas ini terlebih dahulu. Oke, lalu saya compare dengan ini. Atau saya apa sih namanya? Perbandingkan atau saya merasa tetapi begitu. Nah, itu bisa saya lakukan untuk di kalimat atau paragraf selanjutnya. Nah, kondisi yang semacam ini lalu saya dukung dengan hal ini, paradoks begitu. Banyak penelitian di sini. Kalau di sini masih kurang. Padahal penelitian di sini ini penting loh karena kondisi pasar untuk terjemahan sains dan teknis itu banyak. Nah, sekarang dari apa namanya outline seperti ini, kecil-kecil seperti ini, kita tuliskan ke dalam sebuah paragraf. Kamu bisa memulai dengan seperti itu. Jadi nemu dulu nih ada banyak yang kamu baca, kemudian kamu kelompokkan based on kalau saya kelompokkan based on penelitian banyak di sastra, karya sastra, kemudian banyak di teks pariwisata, tetapi kurang yang di bagian sini. Padahal bagian sini ini penting. Kenapa? Gitu, itu bisa. Selalu tumbuhkan rasa kenapa? Itu yang sering apa ya? Diminta oleh seorang penulis ketika menulis penelitian. Jadi kamu ketika menulis, kenapa? Loh, kenapa ya? Nah, untuk menjawab kenapa itu, meskipun kamu tahu jawabannya, kamu punya intuisi di situ, kamu memiliki pengetahuan di situ, itu kalau menulis penelitian tetap harus mencari referensinya. Jadi kamu harus tetap mencari jurnal artikel yang sesuai untuk menguatkan kenapa itu. Itulah kenapa memang kala pada saat kita menulis skripsi, menulis penelitian, proposal itu bacaan kita banyak sekali. Banyak sekali karena setiap menulis sesuatu, kenapa ya seperti ini? Karena gini gini gini. Tapi kata siapa ya yang mengatakan ini? Jadi selalu selalu mencari mencari artikel dibaca, dicari dulu. Kadang saya hanya untuk satu kalimat, untuk apa misalnya nih, kan di saya tahu bahwa penelitian tentang teks apa teks-teks sastra, sorry, teks tentang jurnal artikel itu masih sedikit begitu karena kebanyakan memang karya sastra, tetapi saya harus mencari ini satu kalimat ini dan didukung dengan sebuah teori atau ada yang mengatakannya itu harus baca banyak sekali artikel hingga akhirnya saya menemukan ini paradoks dengan kondisi permintaan pasar untuk terjemahan sains dan teknis yang sangat banyak hanya untuk menemukan satu ini. Jadi tidak masalah sama sekali kalau teman-teman harus baca lagi, cari lagi, sampai akhirnya kamu menemukan ini yang pas, ini yang cocok. Begitu. Dengan cara apa? Ingat ya, mungkin pertemuan kedua sih, pertemuan kedua. Tentang atau pertama, bagaimana cara mencari artikel yang tepat di Google. Jangan lupa dengan menggunakan kutip, supaya lebih cepat untuk menemukan artikel yang kamu inginkan. Atau jangan lupa menggunakan misalnya tanda dan, and, or, begitu. Jadi, kalau kamu bisa mencari artikel itu dengan keyword-keyword yang tepat, maka meskipun kamu harus menemukan satu teori ini, kamu bisa menemukannya dengan cepat karena kamu tahu apa ya namanya, ininya sih tekniknya atau tahu strategi atau cara cepatnya begitu. Kalau kalian masih ingat pada saat sekolah SD sampai SMA itu cara cepat menghitung apa begitu ya. Ternyata ya sama sih ada cara cepat juga sih untuk mencari jurnal yang sesuai dengan apa yang ingin kita cari. Oke, lalu dari sini, dari draft ini, kita buat dalam bentuk kalimat, begitu.
Nah, buat draft dalam bentuk kalimatnya itu kamu bisa eh apa namanya uh, membuat bahwa kalimat tersebut saling ngobrol. Itu bisa sekali kalian lakukan. Sebagian besar penelitian mengkaji CSI dalam karya sastra, misalnya siapa, dan buku teks akademik misalnya siapa. Namun, nah, banyak yang di sini. Namun, nah, berarti itu kamu membuat dia seperti mengobrol. Namun, sebenarnya CSI itu tidak hanya di karya sastra saja loh, ada juga di karya lain begitu. Muncul dalam teks ilmiah apa sih yang masih relatif kurang diteliti. Siapa yang mengatakan itu? Lihat teman-teman. Jadi saya meski setiap kalimat itu pasti ada referensinya dan itu boleh karena memang referensi itu menunjukkan bahwa eh, apa ya? Kalau saya lebih lebih eh, merasa yakin ketika saya membuat referensi. Kalau disalahkan, loh, ya itu menurut si katakanlah itu Karim Nia yang mengatakan itu, bukan saya begitu. Jadi meskipun setiap kalimat, meskipun bahkan di setiap kalimat itu ada satu klausa, ada referensinya. Klausa selanjutnya ada referensinya, itu tidak masalah. Begitu. Kalau tidak ada referensinya sama sekali, itu artinya memang kalimat ini murni benar-benar dari hasil pemikiran kalian. Tapi kan kadang eh, hal-hal yang semacam ini ya, 90% pekerjaan penerjemahan profesional itu di bidang akademik. Loh, kata siapa? Pasti dosennya akan bertanya, ini datanya dari mana? Nah, jangan lupa kamu harus memberikan sumbernya dari mana, begitu. Selalu selalu memberikan sumbernya. Oke, kemudian contoh pada artikel yang sudah terbit. Coba kita lihat bagaimana artikel yang sudah terbit. Ini saya sudah coba mencari beberapa artikel nih. Kita lihat ya dalam artikel ini. Kalau kita baca di sini, apakah si artikel ini sudah memiliki research gap? Oke, kita baca dari paragraf pertama. Penerjemahan merupakan bla 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 sebagai sarana. Oke. Kemudian walaupun memiliki banyak manfaat, penerjemahan beberapa masalah. Oh, ini tentang masalah. Idiom merupakan. Nah, lihat teman-teman. Jadi ini di kalimat terakhir dia membahas tentang idiom. Lalu di kalimat selanjutnya dia membahas tentang idiom untuk paragraf selanjutnya. Jadi ya bagus juga ketika kamu menulis. Jadi di kalimat terakhir itu kamu mengatakan apa? Misalnya idiom. Lalu selanjutnya kamu menutup paragraf tersebut dengan sebuah topik idiom, kata idiom, lalu kata idiom ini kamu jelaskan di sebelah sininya. Kemudian coba kita cari. Oh, ternyata dia belum, sepertinya belum ada. Sepertinya fakta-faktanya bahwa intensitas mengamati, ternyata dia belum ada nih. Nah, itu bisa dilihat seperti itu. Jadi kamu bisa coba melihat penelitian yang sudah ada, dia sudah ada belum ya? Ah, research gap-nya, lalu kamu coba kritisi dari penelitian tersebut, melihat apakah dia sudah memiliki research gap atau belum. Sebagai definisi, 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 menghasilkan terjemahan, memahami teknik, oke, ini Newmark, studi. Nah, ini telah banyak dilakukan terkait bla 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 bla. Oke. Nah, si penelitian ini hanya melihat ansori, dia melakukan apa saja. Jadi sebaiknya kamu tidak hanya membuat summary untuk research gap. Nah, kalau ini lebih ke summary ya, summary. Kamu lihat si Ansori ini ketika melakukan mengkaji tentang teknik metode penelitian itu, apa yang belum dia teliti? Misalnya kekurangan dia, limitasinya di bagian apa? Nah, itu bisa kamu pakai sebagai research gap. Jadi nanti dituliskan di bagian research gap. Eh,
ketika peneliti sebelumnya melakukan sebuah penelitian, pasti ada sesuatu yang kurang. Dan kita harus bisa melihat kekurangannya ada di mana. Dia belum meneliti bagian ini, padahal bagian ini tuh penting. Kata siapa penting? Cari lagi artikelnya, karena menurut si ini penting untuk bla 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 bla, misalnya begitu. Nah, itu nanti kamu ketika menulis, jadi akan satu, tulisanmu itu sistematik dan ngobrol. Dua, tulisanmu itu juga kuat datanya karena didukung oleh teori-teori. Itu sangat bisa. Lalu tujuan penelitian, buatlah tujuan penelitian itu spesifik, berdasarkan dari masalah yang ada dan juga kemudian research gap, kemudian buat juga menjadi realistis. Realistis itu ya memang sesuatu yang bisa dilakukan. Sekali lagi teman-teman, mungkin ada yang ingin terlihat bombastis. Nah, tidak perlu sih. Kamu harus pastikan bahwa penelitianmu itu realistis, bisa dilakukan. Misalnya, apa ya? Ya, dengan tidak, misalnya karena penelitian saya itu hanya katakanlah setengah tahun, realistisnya saya hanya bisa meneliti misalnya 5 artikel. Nah, itu juga salah satu hal-hal yang realistis. Atau realistisnya saya hanya bisa meneliti satu dusun, realistisnya saya hanya bisa meneliti aspek ini saja. Nah, itu sangat penting sekali untuk dipertimbangkan. Sesuai dengan masalah. Ya, itu sangat perlu. Jadi, eh, kembali tadi di cerita saya awal, jadi masalahnya yang sedang dihadapi itu apa, gapnya apa, lalu kamu akan membuat sebuah tujuan penelitian. Oke, kemudian research gap, pertanyaan penelitian jelas, fokus, dan memang bisa dijawab dengan data, begitu. Terakhir yang paling penting, gunakan template serta ketentuan gaya selingkung yang telah ditetapkan. Jadi teman-teman bisa menggunakan, coba cek ke jurusan atau ke universitas untuk template yang digunakan semacam apa, lalu kamu gunakan template tersebut. Yang pasti dalam sebuah penelitian nanti ketika menulis, misalnya kamu menuliskan research gap atau menuliskan bagian background supaya kalimatnya enak, buat dia menjadi ngobrol. Selalu tampilkan data. Tidak masalah kamu harus mencari satu kalimat saja, kamu harus didukung dengan teori seperti ini. Lalu kemudian setiap sentence itu kadang saya selalu ada menurut ini, kata siapa? Karena kalau tidak nanti akan dipertanyakan, loh, kata siapa seperti ini? Begitu sih. Oke, begitu teman-teman. Ada pertanyaan lagi kah? Terakhir? Tidak ada, sepertinya. Kalau tidak ada, cukup. Terima kasih banyak. Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan sore hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian dan bisa memberikan gambaran atau wawasan kepada kalian. Mungkin saya cukupkan sampai sini. Saya kembalikan kepada Pak Yunus. Monggo. Atau mungkin Pak Yunus masih dalam perjalanan ya. Oke deh. Baik teman-teman, terima kasih banyak atas kehadirannya dan juga pertanyaannya. Saya sangat senang sekali ketika banyak yang bertanya karena di situ ada diskusi. Itu apa ya, sangat senang sekali sih. Dan terima kasih banyak teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Oke, wabarakatuh. saya izin live ya.